gara-gara si N26 ini teriak, jenderal polisi yang melakukannya loh, bukan di belakangnya lagi. Dia yang melakukannya, jenderal polisi ini yang lumurin muka pakai tai. Mukanya MKC dilumurin pakai tai sama si jenderal ini. Ya. Baru tanggal 17 September yang ngaku udah polisinya. Dia niaya sesama tahanan, MKC tidak dirawat di klinik, ya. Tidak loh, tidak dirawat di klinik loh. Alasannya karena luka ringan, nggak apa-apa. Ya luka ringan, sudah 14 hari. Sudah 14 hari mau dirawat di klinik. Dirawat di klinik pertama lagi ampun-ampun udah mau mati. Ya, orang dipukulin 2 jam, ditendangin, ya, dilumurin pakai tai. Iya, nggak mungkin kalau nggak dikasih izin. Itu yang megang kunci ya pasti orang jenderalnya itu, karena kan yang punya kunci dia. Jadi nggak mungkin nggak tahu, ya tahu. Nah itu tadi ya tanggal 1 September nih ya. Waktu tanggal 1 September ini ditanyain, ya kan? Tanggal 1 September nih, babak belur. Terus dijawab nih, ya sampai ini kan. Lalu Pak Sandi datang ke sana. Enggak itu nggak dipukulin. Mau ketemu nggak boleh pokoknya. Nggak itu hoax tuh, nggak boleh, nggak dipukulin, ya kan? Dia bilang disebarkan, tetapi dijawab sama si ininya, isu begitu di rutan dipukulin, ya. Iya betul, Pak. Kalau nggak akan mungkin kalau bukan kan yang pegang kunci siapa? Nggak mungkin bisa masuk karena itu memang sendirian, isolasi mandiri, isolasi corona. Jadi dia pasti sendiri. Terus bisa kuncinya bisa di ini, ya kan? Oke, makasih Pak Paul. Ya kan? Nah terus nanti ini apa namanya? Ya, ini ada yang iklan. Ini apa tadi nih? Nanti deh ya, itu nanti deh. Terus, nah jadi ini itu bohong yang ini bohong, baru pertama ditangkap aja udah bohong ya, baru pertama aja udah bohong. Nah, nanti kita lanjutkan ya. Mana tadi? Ya, pertama aja udah bohong nih. Oke, lanjut dulu nih. Soba, kemarin Soba mau ngomong nggak jadi ya. Soba silakan. Mana Soba? Soba, panggilan. Mikrofonnya dinyalakan. Ya, The Gang dulu nih, The Gang. The Gang. Mana The Gang? Soba. Mana nih orangnya nih? Halo. Soba. Ya, The Gang. Shalom, Pak Paul. Shalom, The Gang. Selamat malam, Pak Paul. Selamat Salam malam. Salam. Begini, Pak Paul, saya mau mengatakan pada polisi, janganlah berdusta dengan kenyataan yang sudah jelas-jelas. Untuk apalagi menutupi yang sudah jelas gitu, Pak Polisi. Dan saya minta, kalau boleh Pak Paul, komporin ini Pak Paul, kantong Kristen Pak Paul, buat demo. Karena kalau kantong Kristen diam-diam saja, seolah pemerintah ini menganggap Kristen itu nggak punya tanah gitu Pak Paul. Padahal orang Kristen ini punya tanah sendiri loh. Maksud saya gitu, dipanas-panasin lah, kita udah panas-panasin aja Pak Paul. NTT, Batak, gitu-gitu, sekali-sekali demo gitu. Tolak SKB 3 Menteri itu kan saya rasa pengaruhnya kuat loh. Ya begitu aja Pak Paul, masukan dari saya. Terima kasih, salam. Oke, ya, Soba muncul Pak Paul. Soba, silakan. Shalom Pak Paul, kemarin saya nggak bisa dapat giliran. Iya baru nih. Sekarang. Selamat malam semuanya, shalom. Saya tutup poin aja. Pak Paul, saya ingin memberikan ya sedikit masukan untuk Pak Paul. Karena ini kan beberapa hari ini kan Pak Paul acaranya kan terus-menerus mengenai Pak KC ya. Iya. Dan untuk istilahnya untuk yang menangani di lapangan kan dengan Pak Abi Saifuddin Ibrahim. Iya. Nah, alangkah baiknya kalau
apalagi dalam Zoom seperti ini, kalau di jadwal Pak Abi supaya ikut dan bisa update beritanya seperti apa gitu Pak, maksud saya. Tapi nggak boleh, nggak bisa. Karena boleh. kan itu masalahnya adalah di dalamnya ada strategi mereka, begitu. bagaimana menghadapi perlawanan. Jadi yang penting-penting aja kalau gitu saya ya, sih Pak, percayakan intervensi aja. Cuma masalah keuangan memang nanti kita mulai Kamis depan kita akan update. Kalau sekarang kan uangnya belum seberapa ya. Nanti belum ada pengeluaran juga. Nanti minggu depan kita update keuangannya aja. Nggak apa-apa Pak. Masukan. Oke, kalau gitu. Yang kedua, Pak. Kemarin kan saya sempat mengikuti itu kan boleh dikata pihak keluarga itu, terutama anaknya itu kan boleh dikata istilahnya apa ya, dia tidak melepas secara full ya, apa yang mau dikerjakan pengacara maupun Pak. Kayaknya nggak loss begitu, makanya pengacaranya mengeluh semua jadinya. Iya, apakah tidak ada surat kuasa atau Pak? Mestinya kan harus ada surat kuasa full Pak. Kalau saya begini, tapi saya nggak mau intervensi ya. Kalau saya yang jadi koordinator, ya, saya nggak urusan dengan keluarganya bagaimana mau ngomong apa. Yang penting Pak KC-nya mau ngomong apa. Saya begitu. Kalau Pak KC-nya nggak sanggup, ya udah gimana. Tapi selama itu kalau keluarga itu kan terlalu banyak tekanan dari luar. Saudara-saudaranya KC kan masih banyak yang Muslim. Betul. Maka maksud saya begini Pak, kalau ada surat kuasa kan istilahnya yang pihak keluarga Pak KC sudah kasih surat kuasa. Ya, Pak KC sudah kasih surat kuasa, makanya itu sebenarnya Pak Herbert kemarin nggak salah juga, tapi kan karena ya sudah begitu, jadi mengundurkan diri. Tapi yang lain ternyata solid ya. Saya sudah solid semua. Kemarin sudah Pak Saifuddin sudah berusaha kendalikan situasinya, dan saya tanya, terus sekarang keluarganya di mana? Di rumah saya. Dia bilang, oh ya udah, kalau di rumahnya beliau, udahlah pokoknya aman kan juga. Di rumah itu banyak orang di situ. Ya di rumahnya Abi itu banyak orang, rumah Pak Saifuddin. Jadi maksud saya gini Pak Paul, supaya dia tidak menghalangi, dan saya khawatir patut diduga kalau mungkin ya ini hanya praduga aja. Dia punya agenda tersembunyi, kita nggak tahu lah seperti apa. Itu saya nggak tahu, makanya itulah sebabnya bilang kemarin kenapa saya minta ambil alih dari Pak Yusuf Manubulu, karena saya tidak mau KC sampai damai. Ya betul. Tapi kalau damai minta maaf ya toh Pak. Nah itu bubar kalau udah gitu mah bubar. Nah kita langsung stop pencarian dana langsung begitu dia bubar. Oke, kita stop pencarian dana, semua dana langsung dialihkan ke Damaris. Enggak ya, tetap kita profesional ya. Bagi-bagi Pak, bagi-bagi. Kita kembalikan aja lah, kembalikan ke rekening yang bersangkutan. Iya. Saya terima kasih Pak dengan Pak Paul ini. Yang bagian Pak Saifuddin bagian lapangan, Pak Paul di bagian viral, di bagian media sosial ke seluruh dunia. Kita bagian medianya gubrak-gubrak sini ya kan. Kalau kita nggak viral kan kemarin, besok polisi masih mau ngaku nggak? Belum tentu mau ngaku. Sampai itu, Pak. Sampai 100 tahun lagi belum tentu mau ngaku. Betul sekali. Sifatnya kita Indonesia kan ditakut-takuti supaya nggak mau viral. Justru kita harus viral. Tambah edan. Kamu tambah takut-takuti, kita tambah edan. Udah mati semua kok. Iya Pak, gitu aja Pak. Terima kasih Pak Paul. Bener, makanya teman-teman viralkan ya, jangan takut, viralkan. Kita urat takutnya udah putus, kayak Abi kemarin kan. Masalahnya tinggal MKC-nya nih bagaimana nih. Kita sambil wait and see, sambil lihat, sambil cek, kita support ya teman-teman. Tolong support pendanaan juga buat lawyer segala macam. Tidak ada perjuangan yang sia-sia selama kita melakukannya di dalam Tuhan Yesus, nggak ngawur-ngawuran ya. Terima kasih Pak Soba dukungannya. Ini Gajah Mada. Aduh, Gajah Mada. Harus selesai kerokan. Silakan. Shalom. Pastor Paul. Saya masuk karena ikut prihatin ketika ada judul katanya Pak KC dipukulin ya. Ya, jadi mungkin dukungan saya ya dari di antara kesibukan bahwa memang kepolisian itu ketika mengatakan tidak ada pemukulan saja membuktikan kepolisian sudah tidak kredibel. Tidak kredibel, Pak Kapolri, saya garis di huruf besar semuanya tidak kredibel. Karena kejadian pemukulan di Rutan Bares Krim. Betul. Ya, itu jadi Kapolri kita berharap banyak ya. Harus tunjukkan perbedaan Bapak Kapolri yang katanya temannya Bapak Presiden ya. Buktikan harus fair lah dalam
Ya, yang mengenai pemukulan Muhammad KC itu harus tegas. Tentunya ada yang bertanggung jawab. Ini saya ngomongnya ketika ngomong begini ada yang bertanggung jawab. Kita bukan orang bodoh, Pak Kapolri. Ada yang bertanggung jawab kepolisiannya. Itu ya harus dihukum. Ya. Kalau itu jenderal, kalau menurut saya dicopot, diberitakan saja karena itu menunjukkan bahwa institusi kepolisian tidak fair. Kabar eskrimnya begitu terlibat, karena kan ini adanya di Bareskrim. Kalau kabar eskrim tidak terlibat, ya petinggi di situ. Gitu. Siapa yang mukulin tadi, siapa yang piket saat itu. Terlalu mudah ditebak tuh kepolisian kalau mengatakan ketika berbeda fakta ada pemukulan, ya, walaupun itu katanya disebutnya oleh sesama narapidana, ya, itu sudah buat orang-orang seperti kita udah langsung alarmnya nyala. Ya. Sebenarnya soal ketidakfairan, ketidakadilan sudah bisa diurut ke belakang sejak ketika Muhammad KC ditangkap. Karena UAS kan belum ditangkap juga. Bagaimana Pak Pastor? UAS itu Iya. Harus tangkap itu. UAS itu harus dihukum mati itu malah itu. Nah, kan berarti belum ditangkap ya. Berarti belum ditangkap, padahal pelanggarannya sama dan hukumnya juga sama, menista agama. Jadi kalau berlarut-larut, berarti kepolisian tidak fair lagi dan tidak serius. Ini panjang nih. Kapolri lagi ya, Kapolri ya. Ini bagaimana nih kan? Kita dukunglah karena katanya dari Katolik ya. Kita orang Kristen bisa mendukung, tapi juga bisa tidak mendukung gitu. Kalau baru di langkah pertama, langkah-langkah awal ya. Langkah-langkah awal aja kalau saya melihat dalam satu organisasi ya, langkah awal saja sudah tidak koheren gitu. Wah, ini Kapolrinya nggak cocok gitu, berada di situ. Memang nggak kajen orang Jawa bilang gitu ya. Itu dia kehilangan bagaimana menghandle. Ya yang pertama aja, yang berbohong atau yang piket saat itu ya harus bertanggung jawab dan dihukum. Simpel aja, yang deket-deket yang piket aja malam itu Iya, yang piket dihukum. dulu. Yang piket dulu. Nggak urusan. Di rutan ke Bareskrim ya. Jadi sudah jelas ya Muhammad KC itu dipukulin di rutan Bareskrim. Untung saja di era internet ya, cepat sekali berita menyebar. Dalam hal ini jempol untuk Pastor Paul ya. Jadi kita bisa concern dan selalu mendukung Muhammad KC. Ya itu, jadi kalau betul-betul ada spesifik perintah, ini saya curiga lagi. Kalau memang ada spesifik perintah, kita tidak terlalu membabi buta lah kalau mendukung Kapolri Kristen, ada Kapolri Katolik, tidak terlalu membabi buta. Jika saja memang ada perintah ya, kalau dari jenderal ya itu lagi. Saya harap Presiden ya, Jokowi bertanggung jawab juga. Jadi jelas bahwa jenderal itu ya siapapun orangnya tidak kompeten juga berada di kepolisian ya. Kita mudahlah yang namanya office politik, mau bagaimanapun kita dengan mudah kita bisa lihat ya. Ya jadi Bapak Presiden, Kapolri, Kabar Eskrim, dengan itu rutan Bareskrim segeralah harus bertindak fair dengan menangkap UAS Ustadz Abdul Somad yang sama-sama menista agama yang ada di Indonesia dan melanggar undang-undang yang sama, dan Muhammad KC dipukulin, jadi udah nambah di kepolisian jadi semakin tidak kredibel, minimal di kalangan orang yang mendukung Muhammad KC bukan hanya orang Kristen saja loh, banyak yang mendukung. Polisian menjadi tidak kredibel. Kalau tidak kredibel karena penembakan 7 FPI itu ya, 7 pengawal FPI, kita dukung kepolisian. Tapi kalau tiba-tiba polisinya jadi begini, kita jadi repot juga. Nanti kita bersama-sama dengan mereka menganggap kepolisian tidak kredibel, ya ini kan repot kan? Gitu. Begitu saja Pak Paul, ya, itu komentar saya. Saya pribadi mendukung Muhammad KC. Terima kasih. Iya, dan itu lihat ya, tanggal 1 September didatengin katanya nggak dipukulin. Nah, gara-gara si N26 ini teriak, jenderal polisi yang melakukannya loh, bukan di belakangnya lagi. Dia yang melakukannya, jenderal polisi ini yang lumurin muka pakai tai. Mukanya MKC dilumurin pakai tai sama si jenderal ini.
Ya. Baru tanggal 17 September yang ngaku udah polisinya. Dia niaya sesama tahanan MKC tidak dirawat di klinik, ya. Tidak loh, tidak dirawat di klinik loh. Alasannya karena luka ringan, nggak apa-apa. Ya luka ringan, sudah 14 hari. Sudah luka hari mau dirawat di klinik. Dirawat di klinik pertama lagi ampun-ampun udah mau mati. Ya, orang dipukulin 2 jam, ditendangin, ya, dilumurin pakai tai. Udah bangun, udah pingsan, dibangunin, dihajar lagi. 14 hari kemudian baru dibuka. Ya itu kalau saya nggak kirim ke teman-teman YouTubers kemarin supaya suruh viralkan juga nggak ada yang viralkan. Ya kan? Cuman ya kan saya kan malam-malam karena pagi-pagi kan saya ada kerjaan banyak kan. Saya suruh minta tolong Pavel dan teman-teman dulu naik dulu sana. Nanti malam saya kasih gongnya, kasih clue-nya ya kan. Terus hari besoknya saya kasih tahu ini jenderal ini yang backingin sama yang lakukan jenderal polisi yang lakukan. Tapi kan ini kan bohong katanya cuman luka ringan saja tidak perlu dirawat di klinik. Wah, gundul mupeng tidak perlu dirawat di klinik. Sudah 2 minggu dia udah kejang-kejang itu ya bagus nggak mati. Ya kan, untung kita teriak, nggak teriak, dikasih mati siapa yang mau cerita, katanya nanti bilangnya sakit, ya kan. Kalau mati kan kalau kita nggak teriak, untung kita teriak kan, mau kasih mati pokoknya si jenderal ini sama si MUI yang tanggung jawab, udah pokoknya, ya kan. Pokoknya si jenderal sama si MUI yang tanggung jawab, gitu ceritanya.